keempat di mana anggota kami ada Nur Sarfika, Rizky Gosuhari, Asmirah, Aswar, dan saya sendiri Nur Fadilah Hasbar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang metode pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Salah satu metode yang kami ambil itu adalah design thinking, di mana design thinking itu merupakan proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna atau menantang asumsi dan mendefinisikan ulang masalah dalam usaha untuk mengidentifikasi strategi alternatif dan solusi yang sebelumnya bisa tidak tampak dalam pemahaman awal kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang ide dan karya usaha yang telah kami rancang menggunakan design thinking. Design thinking dapat digunakan untuk mencari solusi dan juga dapat digunakan untuk mencari ide dan juga untuk pengembangan usaha makanan tradisional. Dalam design thinking terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahap empati. Pada tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer untuk mengetahui apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh customer. Hal ini dapat dilakukan dengan cara wawancara kepada customer untuk menentukan ide, pemikiran, dan kebutuhan oleh customer. Define informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize, dianalisis, dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan didefinisikan. Tahap akan sangat membantu menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Jadi tahapan yang ketiga adalah ide. Pada proses ini kita sudah mulai siap untuk menghasilkan ide. Kita telah memahami pengguna dan kebutuhan mereka pada tahap empati dan kita telah menganalisis pengamatan di tahap define sebelumnya. Nah, pada tahapan keempat itu terdapat prototype. Prototype adalah fase di mana eksperimental yang bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang didefinisikan selama 3 tahap pertama. Nah, tahapan kelima itu terdapat tes, di mana fase terakhir dalam design thinking adalah pengujian atau tes terhadap keseluruhan produk yang telah dikembangkan sebelumnya. Palu butung adalah makanan khas Sulawesi Selatan, di mana makanan ini sering dijadikan hidangan untuk berbuka puasa pada saat bulan Ramadan. Palu butung ini hampir mirip dengan pisang hijau. Kini palu butung sudah jarang ditemukan pada pedagang-pedagang yang ada di Makassar. Karena adanya faktor perubahan zaman, salah satu faktor yang mempengaruhi kekurangnya minat pada masyarakat sehingga makanan tradisional semakin sulit didapat. Adanya faktor lain karena banyaknya makanan modern yang masuk di Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat karena kemajuan teknologi yang membuat makanan modern semakin cepat masuk ke Indonesia, terkhususnya di daerah-daerah. Berikut ini adalah wawancara kami kepada masyarakat sebagai konsumen atau penikmat palu butung. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Iya, ada apa? Muhammad Bu, sebelumnya masak Indonesia kan? Oh iya. Jadi mohon maaf Bu, baru sebentar. Saya dari kelas ekonomi Butong dan keempat akan mewawancara Ibu tentang itu betul. Jadi apa Ibu tahu tentang kelebihan dan kekurangannya dari es palu butung? Tidak tahu, ada sedikit yang. Kalau boleh tahu apa itu Bu? Kelebihannya itu rasanya itu enak, apalagi itu dia adalah tentang makanan dari Sulawesi Selatan, yakni di Makassar. Kemudian kekurangannya itu ketika si pembuat itu membuat palu butung ini terlalu manis. Terus pisangnya itu biasa ada pisang manis dan ada pisang yang kemudian tidak masak begitu, mungkin itu. Selebihnya apa itu? Ya baik Bu, apa sebelumnya Ibu tahu pisang yang cocok untuk es palu butung? Ya, kalau di lingkungan rumah saya itu menjadi pisang untuk dijadikan es palu butung itu biasa pisang raja, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu.
Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.